Oke teman-teman semua, teman-teman guru SMK Negeri 1 Udanawu yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, kali ini kita ketemu kembali di tutorial bagaimana caranya kita mengoptimalisasi LMS yang ada di SMK Negeri 1 Udanawu tercinta kita. LMS kita kali ini kita upgrade ke versi yang terbaru. Nah, tentunya banyak sekali fitur-fitur yang akan kita jumpai di dalam LMS SMK Negeri 1 Udanawu kita ini. Nah, kali ini Ibu Bapak semua, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita login, masuk dan mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di dalam LMS SMK Negeri 1 Udanawu. Ibu Bapak semua, langkah awal yang harus Ibu Bapak semua gunakan untuk mengakses LMS SMK Negeri 1 Udanawu ini bisa memakai HP, bisa memakai laptop, ataupun bisa memakai komputer yang tentunya semuanya harus terhubung ke jaringan internet. Oke, langsung saja ya Ibu Bapak semua. Ibu Bapak semua bisa langsung mengetikkan alamat e-learning SMK kita, yaitu adalah elearning.smkn1udanawu.sch.id. Silahkan diketikkan di kolom pencarian Google-nya Ibu Bapak semua. Contoh seperti ini ya, bisa diketikkan e-learning smkn negeri 1 udanawu.sch.id. Bisa langsung kita enter. Nanti kita langsung akan diarahkan ke halaman login LMS tercinta kita, yaitu LMS SMKN Negeri 1 Udanawu atau media pembelajaran daring ya, LMS media pembelajaran daring di SMKN Negeri 1 Udanawu. Langsung saja Ibu Bapak semua ketikkan di sini adalah kolom username dan password. Username dan password ini bisa Ibu Bapak semua dapatkan dari tim kurikulum ya Ibu Bapak. Jangan lupa japri dari masing-masing anggota tim kurikulum, karena sekarang sudah terdapat banyak sekali timnya bertebaran di setiap jurusan. Langsung saja Ibu Bapak, saya akan login ke akun saya sendiri ya. Di sini otomatis kebetulan nama saya adalah Mr. Hans. Setelah kita masukkan username dan password, langsung kita klik login, maka kita nanti akan dibawa ke suatu halaman yang kurang lebih halamannya seperti ini Ibu Bapak ya. Jadi di sini ada check your password, artinya apakah kita ingin mengecek password kita yang sudah kita masukkan. Ini kita close saja. Lihat Ibu Bapak semua, ketika kita membuka LMS kita langsung disapa dengan sangat baik dan ramah sekali. Jumpa lagi Rahmat dan Nafi ya. Di sini kita langsung disapa dan di sini terdapat kursusku, artinya ini adalah kelas yang saya ajar. Ingat ya Ibu Bapak, ini hanya tutorial gambaran. Jika Ibu Bapak mengajar lebih dari satu kelas, maka di sini nanti akan terdapat banyak kotaan-kotaan kelas yang Ibu Bapak semua ampu. Karena ini saya ambil satu saja contoh kelas yang saya ajar ya. Di sini ada kelas DPIB 1 atau lebih tepatnya 12 DPIB 1 untuk mapel aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Coba ini kita klik Ibu Bapak ya. Kita akan masuk ke dalam kelas ini, kita klik. Maka kita akan dibawa ke halaman kelas yang ada di dalam kelas 12 aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung DPIB 1. Ini adalah tampilan baru dari LMS kita Ibu Bapak semua. Berbeda dengan tampilan LMS yang ada di tahun 2021 kemarin. Kali ini kita disediakan tampilan yang lebih friendly, yang sangat mudah sekali untuk mengoperasikannya. Contohnya di sebelah kanan ini, di sini ada menu edit mode, di mana kita dengan mencek ini atau mengarahkan tombolnya ini ke sebelah kanan atau mengklik ini, atau artinya mengaktifkan mode edit, kita bisa mengubah atau menambahkan segala macam bentuk tulisan-tulisan yang ada di halaman kerja kita. Gitu ya Ibu Bapak. Kalau yang dulu kita masih harus ngeklik-ngeklik banyak tempat untuk bisa mengedit ini. Kali ini kita sangat mudah sekali. Ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita semua untuk Ibu Bapak. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi. Ini contoh kelas yang saya ajar ya Ibu Bapak, contoh kelas yang sudah
kita isi ya, kita contoh di sini. Kita nanti akan membuat peraturan-peraturan kelas, membuat perencanaan kelas yang akan kita berikan kepada anak-anak untuk proses segala macam proses pembelajaran daring. Langkah yang pertama di sini ada petunjuk bagi siswa. Ini wajib ya Ibu Bapak. Kenapa? Karena jika tidak ada ini, siswa kita nanti akan kebingungan arah kemana arahnya sebenarnya LMS atau perintah yang diberikan ibu guru saya ini di dalam kelas 12 aplikasi perangkat lunak ini. Gitu ya Ibu Bapak. Jadi harus ada petunjuk bagi siswa. Di mana kalau kita klik di dalamnya, ini ada petunjuk bagi siswa untuk mendapatkan hasil maksimal saat proses pembelajaran daring menggunakan LMS ini, maka disediakan beberapa petunjuk penggunaan bahan ajar. Kata-kata ini tidak harus sama persis ya Ibu Bapak, bisa dikreasikan, bisa lebih dikreatifkan lagi sesuai dengan kata-kata familiar atau friendly Ibu Bapak semua. Yang pertama tentunya kita harus membaca basmalah sebelum mengawali proses pembelajaran daring dari rumah. Yang kedua, pastikan sudah mandi, makan, dan happy ya. Karena kalau kita belum mandi, makan, dan happy, tentunya ini akan sangat sulit sekali dalam menjalankan proses pembelajaran karena baunya kecut. Yang ketiga, pastikan untuk absen terlebih dahulu. Ini yang paling pokok ya Ibu Bapak. Nanti akan kami pandu bagaimana caranya membuat absensi. Yang keempat, bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Ini lebih baik lagi kita sebagai guru itu mencantumkan kontak person kita ya Ibu Bapak, yang mana agar siswa nanti itu bisa dengan mudah mengakses atau tanya jawab dengan kita. Karena ini merupakan salah satu bentuk dari merdeka belajar. Selanjutnya yang kelima adalah kerjakan setiap kegiatan diskusi soal latihan dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan kalian. Yang keenam, usahakan untuk aktif dan kreatif dalam kegiatan diskusi yang ada pada kelas kita. 7, gunakan fitur chat ya Ibu Bapak. Ini fitur chat jika Ibu Bapak semua mau mengaktifkan, ini sangat membantu sekali untuk memantau perkembangan peserta didik kita. Sekaligus untuk mengetahui gaya komunikasi setiap peserta didik kepada guru. Yang kedelapan, maksimalkan semua fitur yang ada pada LMS SMKN Negeri 1 Udanau. 9, setelah selesai, bersihkan dan kembalikan alat dan bahan ke tempatnya, peralatan daring di rumah tentunya karena posisinya anak-anak ada di rumah. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat petunjuk siswa seperti ini? Ketika Ibu Bapak semua membuka kelas masing-masing, di sini pasti terdapat tulisan yang namanya topik atau topik reguler ya. Ibu Bapak semua pertama harus mengaktifkan edit mode ini, karena kalau edit mode ini belum aktif, contoh seperti ini, maka kita tidak akan bisa mengubah tulisan topik ini. Ketika kita klik, kita tidak bisa mengeditnya sama sekali. Namun ketika edit mode ini dalam mode aktif atau on, ketika kita klik ya topik 5 ini atau gambar pensilnya ini ya, sama saja Ibu Bapak, kita akan diberi kebebasan untuk memberi nama. Ya, coba ini kita beri nama petunjuk bagi siswa ya Ibu Bapak. Bisa diketikkan ya, petunjuk bagi siswa. Karena saya sudah punya nama, ini saya beri nama petunjuk bagi siswa 2. Contoh seperti ini ya. Kalau sudah di enter ya Ibu Bapak, petunjuk bagi siswa 2, karena di atas sudah ada satu contoh. Setelah itu kita klik ini Ibu Bapak, di dalamnya akan ada add an activity or resource. Artinya kita tambahkan aktivitas ya. Kita tambahkan aktivitas apa yang di dalam petunjuk siswa ini. Kita akan membuat petunjuk siswa seperti ini ya Bapak. Ini coba kata-kata ini coba saya copy ya. Ini saya melalui edit setting. Oke, tunggu ya Bapak karena ini internetnya juga agak rebutan. Pastikan di rumah internetnya cepat ya Bapak. Biar nggak lemot. Ya, kita kembali ke topik ya. Kita ke pertemuan bagi siswa contoh 2, cara pembuatannya. Setelah itu kita klik ya ini add an activity or resource. Ini kita klik ya, kita pilih label di sini ya Bapak. Kita pilih label, nanti ketika kita tadi klik add an activity or resource, ini kita muncul
all activity dan resource-nya muncul banyak seperti ini. Kita pilih yang tulisannya label, LABEL, label ya Bapak semua. Gambarnya seperti kayak ya label. Ini kita klik. Selanjutnya di sini ada settingan, langsung saja Ibu Bapak semua ketikan kata-kata petunjuk yang memukau untuk peserta didiknya masing-masing di sini ya. Jadi tidak harus sama seperti ini, tapi bisa lebih dikreasikan, lebih dikreatifkan lagi, yang tentunya ya friendly atau bisa dipahami peserta didik dan merdeka belajar. Gitu ya Ibu Bapak. Ketika sudah diketikkan di sini semua Ibu Bapak, selanjutnya Ibu Bapak langsung klik save and return to records. Jadi kita akan menyimpan dan kembali ke kursus. Nah, maka tampilannya Ibu Bapak semua akan jadi seperti ini. Ya, petunjuk bagi siswa 2. Di sini ada petunjuk-petunjuk yang harus diikuti oleh siswa kita. Bagaimana Ibu Bapak? Ibu Bapak SMKN Negeri 1 Udanawi ini sangat aktif dan kreatif sekali. Sangat-sangat mampu sekali untuk mengikuti hal-hal seperti ini ya. Oke, sangat mudah sekali. Belajar aktif dan kreatif di SMKN Negeri 1 Udanawi. Oke Bapak, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya lagi Bapak. Di sini kita akan menyediakan perangkat pembelajaran. Artinya Ibu Bapak semua bisa mengupload segala macam bentuk perangkat pembelajaran Ibu Bapak di LMS yang ada di SMKN Negeri 1 Udanawi ini ya Ibu Bapak. Contoh, di sini kita cek dulu ya, mode edit modenya ini harus kondisi aktif. Kita buat di sini ya. Kita buat namanya adalah perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran. Nah, di dalamnya ada apa saja Ibu Bapak? Di dalamnya ini ada RPP, setelah itu ada silabus, ada prota, ada promes ya. Ibu Bapak semua, yang jelas itu semua yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Saya ambil contoh ya Ibu Bapak semua. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya punya dokumen ya. Saya punya dokumen yang namanya adalah RPP ya. Maka saya akan mengupload ke sini. Saya add an activity or resource. Selanjutnya lagi di sini akan saya pilih file ya. Selanjutnya lagi ini akan saya beri nama RPP ya. RPP dilengkapi lebih bagus lagi, misalkan RPP mapel apa, pertemuan keberapa, ini lebih detail lagi, lebih bagus ya. Selanjutnya lagi di sini ada select files. Select files di sini you can drag and drop. Seperti biasa ya Bapak, ini bisa diklik saja. Setelah itu klik upload a file, choose file. Ini kita pilih yang RPP kita tadi ya. Kita open, kita klik upload this file. Caranya sangat mudah sekali Bapak semua. Belajar aktif dan kreatif di SMKN Negeri 1 Udanawi. Istimewa. Istimewa masih. RPP sudah. Caranya hampir sama untuk perangkat-perangkat lainnya ya Ibu Bapak. Bisa silabus, ditambahkan di sini tinggal kita add lagi ya, tambahkan choose file lagi. Misalkan di sini kita punya satu file lagi, misalkan filenya kita kasih namanya misalkan setelah RPP ada silabus ya. Saya contohkan saja ini. Di sini ada silabus ya. Upload lagi, open, upload this file. Setelah perangkat pembelajaran dirasa sudah cukup, kita tambahkan. Setelah itu kita klik save and return to course ya Bapak. Maka kita akan dibawa ke kembali ke kursus. Ketika kita sudah kembali, maka tampilannya akan jadi seperti ini Bapak ya. Di sini kita klik filenya tadi. Maka kita akan diarahkan untuk mendownload. Nah, ini Bapak. Jadi ternyata file tadi itu untuk satu file ya Bapak. Mohon maaf. Jadi kalau ini kita edit setting, kita ingin kembali ya. Ini silabusnya ini lebih baik kita delete saja ya. Jadi satu file. Jadi satu save and display. Klik save and display. Jadi satu file. Ini kita kembali ke tugas 1. Oh, maaf. Kita kembali ke kelas dulu. Maaf. Ini kembali ke awal. Nah ini di sini ada perangkat pembelajaran, di sini ada RPP. Jadi satu file ini itu untuk satu RPP. Kalau kita ingin nambah lagi, kita klik ya, kita klik file lagi, kita beri nama yang kita rencanakan tadi ya. Misalkan di sini ada silabus.
Setelah itu kita uploadkan silabusnya ya, upload file, upload silabus, upload. Setelah itu save and display. Nah, ini Bu Bapak nantinya ini akan menumpuk ya. Ini akan coba kita kembali ke perangkat pembelajaran. Nah, ini kita kembali ke perangkat pembelajaran. Di sini ada file RPP dan file silabus. Artinya di dalam perangkat pembelajaran ini ada perangkat-perangkat pembelajaran yang kita uploadkan. Ini hanya contoh ya Ibu Bapak. Artinya RPP silabus masih ada perangkat-perangkat lainnya yang harus Ibu Bapak semua penuhi. Setelah itu selanjutnya setelah perangkat pembelajaran maka kita harus menyediakan lagi yang namanya media pembelajaran ya Ibu Bapak. Kita tambah lagi topiknya di sini. Nah, ini ada topik ya, kita tambah 3 topik. Jadi kita buat yang namanya di sini adalah media pembelajaran ya Ibu Bapak. Media pembelajaran di mana media pembelajaran ini bisa Ibu Bapak kolaborasikan, bisa Ibu Bapak kombinasikan dengan media-media pembelajaran yang ada di internet yang tentunya bisa lebih membantu peserta didik itu untuk memahami segala macam bentuk perintah yang kita berikan di dalam LMS. Contoh, kita langsung memberikan perintah, tolong pelajari tentang materi ini tanpa adanya video pendukung media pembelajaran. Anak-anak sangat kasihan sekali Bapak. Jadi lebih dikreatifkan lagi ya. Saya ambil contoh, di sini saya akan menambahkan video di dalam media pembelajaran ini. Saya akan menambahkan video pembelajaran. Caranya bagaimana? Kita klik add an activity or resource. Setelah itu di sini kita pilih page ya Ibu Bapak. Coba kita cari ke bawah. Nah, ini di sini ada page ya. Kita pilih page. Di sini kita beri nama ya. Tadi kita akan mau membuat yang namanya media pembelajaran ya. Pembelajaran 1 misalkan. Di sini ada media pembelajaran 1 yang harus kita kasihkan ke peserta didik. Saya ambil contoh di sini ya. Saya punya banyak sekali video ya, atau Ibu Bapak semua punya video ambil dari channel-channel YouTube ya Ibu Bapak semua yang menurut Ibu Bapak semua terpercaya. Jika sudah menemukan videonya, maka Ibu Bapak bisa mencomot ya atau mengambil salah satu videonya. Setelah itu diklik saja ya. Setelah itu nggak usah videonya, nggak usah diputar, cukup di pause saja. Setelah itu di sini ada bagikan. Pada menu bagikan di sini ada sematkan. Nah, inilah yang akan kita sematkan Ibu Bapak videonya. Video ini akan kita salin ya. Kita salin kode-kodenya ini, kita salin. Setelah itu kita kembali ke menu editing page-nya tadi ya, di sini. Di sini ada kontennya kita di sini. Arahkan ke bawah show ya, di sini muncul pop-up namanya show more button. Kita klik, setelah itu kita pilih yang HTML. Ya, klikkan di sini, kita enter, langsung kita paste ya Ibu Bapak. Maka nanti konten kita akan muncul di sini. Selanjutnya lagi di atas kita kasih keterangan. Keterangan seperti apa media pembelajaran Ibu Bapak ya? Keterangan seperti apa? Keterangan contoh misalkan berikut ya. Berikut adalah media pembelajaran tentang menggambar rumah sederhana. Nah, contoh seperti ini dan bisa lebih dikreatifkan lagi ya Ibu Bapak semua. Berikut adalah media pembelajaran tentang menggambar rumah sederhana. Bisa disimak dan diikuti serta dicatat bagian yang menurut kalian dirasa sulit. Nah, setelah itu nanti artinya kalau masih ada pertanyaan bisa langsung tetap komunikasi dengan guru pengampunya. Ini kita display ya Ibu Bapak supaya apa? Informasi ini nanti tampil di bawahnya media pembelajaran 1 ini. Selanjutnya lagi ya, jika sudah ini langsung kita save and display ya Ibu Bapak. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang coba kita cek tampilannya di dalam media pembelajaran kita itu seperti apa. Ya, kita klik. Nah, seperti ini Bapak. Kita klik media pembelajaran. Nah, ini di sini muncul tampilan seperti ini. Media pembelajaran 1 disebut berikut adalah media pembelajaran tentang menggambar rumah sederhana. Bisa disimak dan diikuti serta dicatat bagian-bagian yang menurut kalian dirasa sulit. Ini contoh saja kata-katanya Ibu Bapak. Setelah anak-anak nanti itu ngeklik page ya media pembelajaran 1 ini, maka yang muncul adalah video pembelajaran yang sudah kita
pilih yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi peserta didik selain kita beri perintah dalam bentuk teks, itu kita beri pendukung dalam bentuk multimedia. Multi di sini ada audio, ada video, ada teks, ada gambar, dan ada audio tadi, ada suara ya Bapak. Jadi seperti itu. Ini sangat mempermudah sekali peserta didik kita merdeka mengajar, merdeka belajar ya. Jadi media perangkat pembelajaran sudah, media pembelajaran ini juga sudah. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke pertemuan ya Ibu Bapak. Kita buat di sini contoh misalkan pertemuan ke-1 ya. Kita enter. Nah, di dalam pertemuan ke-1 ini apa yang ingin kita masukkan Ibu Bapak? Apa yang ingin kita masukkan? Di dalam pertemuan ke-1 ini Bapak, Ibu Bapak bisa memasukkan contoh seperti ini. Ya, materi pertemuan ke-1. Di sini bisa kita beri perintah, silahkan dibaca dan dicermati materi di bawah ini. Nah, kita sediakan tampilan seperti ini. Ini sangat mempermudah sekali peserta didik untuk mempelajari materi yang kita berikan dalam bentuk gambar ya Ibu Bapak, dalam bentuk teks atau gambar ya. Setelah itu, setelah anak membaca ini, anak pasti bingung. Nah, kita dukung dengan tadi yang namanya video pembelajaran. Ya, kalau tadi kan kita sudah membuat media pembelajaran di atas yang mendukung, ya, bisa kita taruh di sini lagi di dalam video pembelajaran. Contoh seperti ini. Di dalam video pembelajaran terdapat materi-materi yang kalian perlukan. Maka dari itu silahkan diputar dan disimak penjelasan yang ada di dalam video pembelajaran tersebut, atau perlu ditambahkan jika merasa sulit bisa WA ke nomornya Ibu Bapak semua. Setelah didukung dengan perintah tugas dalam bentuk teks dan pendukungnya yaitu video pembelajaran, di sini kita berikan tugasnya ya Ibu Bapak. Ini kita hapus saja, ini tidak perlu. Jadi kita berikan tugasnya yang nantinya itu akan sekaligus kita kumpulkan, anak-anak itu bisa mengumpulkan ke LMS SMKN Negeri 1 Danau kita tercinta Ibu Bapak. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung kita buat caranya ya Bapak. Contoh seperti ini di pertemuan ke-1 kita akan membuat. Kita klik seperti biasa add an activity or resource. Setelah itu Ibu Bapak bisa menambahkan yang namanya label ya. Kita kasih label. Setelah itu Ibu Bapak semua bisa menambahkan teks di sini ya. Silahkan ya, sama seperti tadi ya Bapak kata-katanya. Silahkan dipelajari materi di bawah ini. Nah, misalkan seperti ini Bapak. Setelah itu Ibu Bapak bisa mengklikkan show more button. Klikkan di sini ada HTML, maka tampilan akan seperti ini. Kursornya klikkan di sini ya Ibu Bapak, enter. Selanjutnya lagi, jika materi atau Ibu Bapak menginginkan tampilan seperti tadi, yang bisa di scroll materinya tadi kan dalam bentuk PDF, maka Ibu Bapak semua bisa menguploadkan filenya di sini ya. Contoh ini misalkan saya hapus ya. Ibu Bapak semua bisa menguploadkan ke Google Drive masing-masing. Contoh seperti ini, saya punya materi namanya AutoCAD dasar. Ini saya drag ke sini ya, saya upload ke dalam Google Drive. Kita tunggu nggak ada 1 menit, ini sudah terupload ya, asalkan internetnya cepat. Kalau sudah Ibu Bapak semua, ini bisa di double klik ya, double klik. Setelah itu di pojok kanan ini ada titik 3, klik di sini muncul buka di jendela baru ya. Atau open in new tab atau in new window. Ini kita klik. Setelah itu Ibu Bapak nanti kita dihadapkan dengan tampilan yang hasilnya yang kita upload tadi. Di sini ada titik 3 lagi. Kita pilih sematkan item. Nah, link inilah atau kode HTML inilah ya. Ini bisa Ibu Bapak semua copy ya. Setelah itu ditaruh di bawahnya sini tadi, dipastekan. Oke ya Ibu Bapak. Kalau sudah selesai Ibu Bapak, cuman seperti itu aja. Selanjutnya kita klik save and return to course. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini di pertemuan ke-1 kita. Ketika sama anak diklik pertemuan ke-1-nya, silakan dipelajari materi di bawah ini. Nah, sangat mudah sekali mempermudah peserta didik kita untuk mempelajari materi-materi tentang pembelajaran kita, di mana nanti anak-anak juga merasa sangat asik dan senang sekali dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak semua. Oke, gitu ya Bapak.
Selanjutnya lagi untuk mendukung perintah yang kita berikan. Masa anak-anak cuma dikasih perintah dalam bentuk tulisan aja, anak-anak mungkin nanti merasa bosen atau bingung. Kita support juga dengan video yang mendukung perintah tugas kita. Nah, gimana? Sama seperti tadi Bapak. Klikkan ya, add ya Pak, sama seperti di sini tadi ya. Kita buatkan page di sini untuk video pembelajarannya ya. Di sini kita klikkan add an activity or resource. Setelah itu kita pilih page ya Bapak. Setelah itu kita tambahkan di sini namanya adalah video ya, pembelajaran ke-1, misalkan khusus video pembelajaran untuk materi ke-1, misalkan seperti itu. Sama seperti tadi ya Bapak. Setelah ini ditambahkan ya, bisa diketikkan kata perintah saktinya di sini, misalkan tolong disimak ya. Misalkan tolong disimak video pembelajaran berikut. Nah, misalkan seperti itu. Nanti bisa diperkaya lagi ya Bapak. Ini kita displaykan. Setelah itu ya Bapak, ini di kolom konten ini kita arahkan ke bawah, kita pilih HTML ya. Kita kopikan yang tadi ya. Contoh, saya ambil contoh yang sama, video yang mendukung terkait perintah tadi ya Bapak. Jika sudah, kita klikkan save and return to course. Jika sudah, maka kita akan ditampilkan seperti ini ya Bapak, pertemuan ke-1 seperti tadi ya. Pertemuan ke-1 di sini ada perintah teksnya. Setelah itu anak-anak di sini coba kita klik ya video pembelajarannya. Nah, tampil seperti ini. Ini akan sangat membantu sekali peserta didik kita untuk mempelajari materi daring yang kita berikan ya Bapak. Sekaligus ini juga bisa menunjang pemahaman mereka agar mereka juga tidak bosan mempelajari materi yang hanya kita berikan dalam bentuk teks. Itu sekedar saran aja ya Bapak. Selanjutnya Ibu Bapak, setelah kita mohon maaf Bapak gangguan. Setelah kita berikan perintah di pertemuan ke-1 tentang materi dan videonya, sekarang kita buatkan wadah atau tempat untuk peserta didik mengupload atau mengumpulkan tugas kita ya Bapak. Contohnya seperti apa ya Bapak? Contohnya seperti ini Bapak. Coba saya perlihatkan di pertemuan ke-1 ini ya Bapak. Di sini ada tugas ya. Saya ambilkan contoh tugas satunya ini nih ya. Saya kopikan ini supaya saya nggak ngetik nanti. Oke ya Bapak. Oke, kita buat di sini ya. Tadi kan kita di pertemuan ke-1. Oke, kita gulir ke bawah. Di sini kita klikkan lagi add an activity or resource, kita pilih assignment. Artinya apa? Kita buatkan tempatnya untuk anak-anak. Kita pastikan di sini yang kita buat kata-kata saktinya tadi ya Bapak. Contoh, tuliskan fungsi dan gambarkan toolbar-toolbar dasar di aplikasi AutoCAD pada buku catatan kalian. Lalu kumpulkan di sini atau di LMS ini ya Bapak. Ini perintahnya bisa diperkaya lagi, bisa lebih dikreatifkan lagi, bisa lebih dikreasikan lagi sesuai kreasi dari masing-masing ibu bapak semua gitu Mas. Ini kita ketikkan ya tugas ke-1 ya Ibu Bapak. Ini untuk tugas ke-1 perintahnya adalah ini ya. Jadi di dalam assignment tadi itu ini kita kasih nama tugas ke-1, perintahnya ini. Ini kita displaykan supaya tulisan ini muncul nanti terbaca dengan jelas sama anak-anak. Selanjutnya lagi ya, di sini ada additional files. Kalau tugasnya tadi Bapak semua buat dalam bentuk Word, diketik bisa didragkan ke sini, diuploadkan seperti tadi ya Bapak. Nah, availability ini terkait allow submission from, artinya kapan ya, kapan tugas ini itu sudah bisa mulai dikerjakan. Ini kita setting besok ya Bapak, tanggal 18 Agustus jam 7 pagi. Jadi anak-anak sudah bisa mengerjakan. Due date ya ini sampai kapan? Ya masih sama di hari yang sama sampai tanggal 18, cuman kita batasi misalkan sampai jam 3 sore ya. Cut off date ini tidak perlu kita isi. Remind me to grade by ini tidak perlu ya. Oke, kalau sudah Ibu Bapak, sekarang kita ke submission tipenya. Submission tipenya apa? Artinya anak tadi itu kita minta mengumpulkan tugas dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk teks atau dalam bentuk berkas atau file?
Karena di sini tadi contoh punya saya ya, ini yaitu adalah ditulis di buku catatan lalu dikumpulkan. Ini berarti kan difoto ya. Ya, difoto lalu dikumpulkan di sini. Berarti kan dalam bentuk file. Maka yang dicentang adalah file submission-nya ini. Kalau online text artinya anak-anak bisa langsung mengerjakan dalam kondisi online. Ini juga fitur yang sangat menarik sekali ya Bapak. Kita enable limitnya ini, word limitnya ini perlu dibatasi atau tidak. Kalau tidak usah. Ya, ini online text artinya anak bisa langsung mengerjakan. Kalau file submission berarti hanya untuk file saja. Setelah itu ini karena contohnya adalah anak mengumpulkan dalam bentuk foto, kita centang file submissionnya. Di sini ada maximum number of upload file. Kita batasi aja misalkan cuma 5 file. Maksimum submission size, maksimum filenya itu per filenya kita buat contoh misalnya 5 MB. Karena kalau besar-besar nanti kasihan tim kurikulumnya nanti ya Bapak semua menyediakan file ukurannya nanti terlalu besar. Setelah itu save file tips ya, file yang diizinkan, tipe file yang diizinkannya ini kita choose, kita pilih ya Bapak. Ini kita centangkan semua berkas saja. Setelah itu klik save change. Kalau sudah, ini langsung ke bawah kita save and return to course Bapak. Maka sudah beres Ibu Bapak, settingan Ibu Bapak. Di sini ini adalah pertemuan ke-1 ya, topik kita, topik pertemuan ke-1 anak-anak. Ketika diklik seperti yang kita buat tadi ya, di atas ini ada materi pertemuannya ke-1 ini. Setelah itu video pembelajaran yang mendukung tentang materi kita tadi. Setelah itu bentuk pengumpulan tugasnya. Kalau diklik Ibu Bapak nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada open Thursday. Artinya ini akan dibuka besok jam 7 dan diakhiri besok juga jam 3 sore. Jam 7 pagi dibuka, jam 3 sore ini sudah bisa diakhiri atau berakhir sampai jam 3 sore. Gitu ya Ibu Bapak. Di bawah kalau kita scroll lagi di sini ada hidden from student, artinya tidak kita sembunyikan dari murid, partisipan. Murid kita ada 35 dalam satu kelas 12 tadi. Submit artinya itu yang sudah ngeklik atau mencoba mengerjakan. Ini masih 0 karena untuk besok. Need grading artinya yang perlu kita berikan nilai ya. Biasanya nanti ini submit ini misalkan sudah ada 10 yang mengerjakan, maka need grading ini juga akan muncul 10 yang perlu kita beri nilai. Time remaining adalah 20 jam 45 menit dari sekarang. Gitu ya Ibu Bapak semua. Oh, 20 jam, ya betul 20 jam. Gitu ya Ibu Bapak. Mungkin itu dulu ya Ibu Bapak perkenalan atau tutorial bagaimana cara menggunakan LMS yang sangat singkat sekali untuk Ibu Bapak semua. Ya, ini tadi. Ini adalah beberapa perintah-perintah. Contoh kalau perintahnya itu belum kita kreasikan, belum kita kreatifkan ya Ibu Bapak, maka nanti akan kesulitan. Oh ya Ibu Bapak, saya tadi masih agak lupa ya. Di petunjuk siswa ini seharusnya di bawah ini ada yang namanya daftar hadir. Kita tadi lupa belum menambahkan ya. Di petunjuk siswa 2 ini kita klik ya. Setelah anak membaca di sini poin nomor 3 pastikan untuk absen terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan lagi add an activity or resource. Kita kasihkan lagi namanya attendance. Watuk masih. Ini kita klikkan attendance ya Bapak, kita klikkan attendance. Di sini kita ketikkan presensi ya. Bisa presensi, bisa absensi ya Bapak. Monggo bisa dikreasikan lagi ya Bapak. Absensi, setelah itu displaynya kita checklist. Di sini misalkan kita tuliskan pastikan ya Bapak, pastikan absen terlebih ya. Terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya Bapak. Selanjutnya ini kita langsung save saja ya, save and display. Kita klik add session, artinya kita tambahkan presensinya. Date-nya Ibu Bapak ini kita buat tanggal 18 Agustus besok ya. Jadi anak kita izinkan presensi dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 misalkan sampai jam 10 misalkan ya. Kita kasih waktu 3 jam anak-anak untuk presensi, atau kita perketat misalkan sampai jam 8, artinya kita kasih waktu 1 jam untuk presensi ya. Oke, setelah itu di sini ada berarti nanti kalau anak absen jam 9 gimana Pak? Berarti ini apa?
keterangannya alfa ya. Nanti itu akan kita setting. Selanjutnya lagi di sini di student recording ini kita centang, jangan sampai tidak. Kalau tidak anak nanti nggak bisa absen. Ya, allow student to record own attendance. Setelah itu kita pilih di sini status set ya Ibu Bapak. Oke, ini belum tersimpan. Nah, ini kita pilih ke status set ya Ibu Bapak. Ini coba sumur. Oke, nggak ada, nggak perlu disetting lagi. Kalau pilih status set, oke, ini kita simpan dulu ya Bapak. Kita simpan. Setelah itu ini sudah jadi absennya. Setelah itu kita klik status set ya. Nah, di sini ada settingannya ya Bapak. Settingannya P ini artinya adalah present, L ini late, E excuse ini kita kasih nantinya itu poinnya 1 ya. A ini absen, artinya anak itu tidak masuk. Oke ya. Setelah itu Ibu Bapak, ini otomatis ya. Kalau ini kita berikan angka-angka di sini ya, maka ini nanti itu akan tersetting jadi 1 di add session. Contoh di bagian present. Ini poinnya 2, kehadiran 2 ya Ibu Bapak. Ini tombol present ya, ini kan available for student minutes. Tombol present itu akan muncul misalkan 40 menit di awal. Ya, 40 menit kan kita tadi setting jam 7 sampai jam 8, berarti ada 60 menit. Jadi 40 menit di awal ya, atau misalkan kita isi 20 menit di awal, itu tombol P-nya ada. Ketika tombol P ada ya Ibu Bapak, ketika tombol P ada, maka anak bisa klik hadir. Setelah itu ada terlambat ya. Setelah itu ada izin dan tidak masuk. Nah, ini tombol terlambat. Kategori terlambat itu apa? Anak 30 menit dari awal, dari jam 7:30 berarti terlambat. Kalau 7:20 masih hadir misalkan. 7:25 sampai 7:30 berarti sudah kategori terlambat. Setelah itu 7:40 ya. Ini dia izin berarti nggak hadir. Ya, izin. Artinya tombol E-nya ini muncul. Tombol E-nya muncul. Jadi anak nanti kliknya izin. Setelah itu absen, berarti tidak hadir sama sekali. Maka ini kita berikan tulisan hanya alpha. Alpha ini muncul setelah kesemuanya tombol ini hilang. Berarti misalkan 50 menit, berarti tinggal 10 menit di awal. Tadi kan kita set jam 7 sampai jam 8, berarti waktunya 60 menit. Kalau ini kita set 50, berarti tombol alpha ini muncul mulai menit ke 1 sampai ke menit ke 50. Berarti menit ke 1 sampai ke menit 50 alpha ini tombol A-nya ini muncul. Jadi anak nanti bisa klik P ya, L E A. Maka kalau anak-anaknya normal atau paham ini pasti klik P ini bisa diganti present, misalkan hadir ya Ibu Bapak. Contoh misalkan diganti hadir, ini misalkan terlambat ya. Terus misalkan ini diubah misalkan izin. Selanjutnya lagi ini kita isi misalkan absen itu alfa ya, jangan sampai absen. Kadang anak-anak salah mengartikan alfa. Berarti kalau misalkan anak hadir jam 7:50 baru ingat buka LMS, maka yang muncul nanti yang ada hanya tombol alfa ya Bapak. Dan nanti ini juga bisa di custom, bisa dikreasikan lagi, ditambahkan monggo ya Bapak. Oke, kalau sudah ini kita klik update. Maka itu nanti akan sistem itu akan mengupdate otomatis ya Ibu Bapak. Update otomatis. Kalau kita kembali ke add session, kembali ke session, di sini muncul jam 7 sampai jam 8 pagi. Ketika nanti anak login jam 7:30 menit, kita tinggal ngecek di status set kita. 7:30 menit berarti anak hanya bisa absen terlambat, izin atau alfa. Dia sudah nggak bisa absen hadir. Artinya anak itu masuk ke kategori terlambat. Gitu ya Bapak. Ini adalah pengertian dari absensi kita. Ya, makanya di sini pastikan absen terlebih dahulu. Oke Ibu Bapak, itu mungkin sedikit yang bisa kita bagikan tutorial bagaimana cara menggunakan LMS terbaru di SMKN Negeri 1 Utanawu. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya Ibu Bapak dalam proses mengajarnya. Walaupun ini di awal-awal kita mengenal LMS mungkin agak sulit, tapi saya yakin
Semua guru SMAKN Negeri 1 Danawu luar biasa dan bisa semua. Oke ya Bapak, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke Bapak, mungkin ini yang bisa dapat saya bagikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.